Halo sahabat Epik. Di tengah pusaran zaman yang berubah dengan kecepatan yang menggetarkan, Eropa mendapati dirinya berada di persimpangan paling berbahaya dalam sejarah modern. Benua yang dahulu menjadi pusat peradaban, kini terjebak dalam pertempuran hegemoni antara dua raksasa, Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dingin baru ini bukan sekadar adu strategi, melainkan tarian geopolitik yang mempengaruhi ekonomi global, teknologi, serta tatanan dunia yang selama ini dikenal. Seperti dua kekuatan raksasa yang saling mencengkeram, Amerika Serikat dan China bersaing untuk mendikte masa depan, sementara Eropa berdiri di tengah, rapuh dan penuh dilema. Di satu sisi, Amerika Serikat sang penguasa kuno tengah mempertahankan hegemoninya yang mulai terguncang. Sejak Perang Dunia II, Washington telah menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan dunia barat, menggunakan NATO sebagai perisai dan dolar sebagai senjata ekonomi. Namun, era dominasi tunggal itu mulai terkikis. Era unipolar telah berganti menjadi multipolar. Amerika dengan terseok-seok mencoba mempertahankan fasilitas kenikmatan duniawi yang selama ini mereka dapatkan. Sahabat Epik, mari kita merenungi sedalam-dalamnya. Sebuah jaring-jaring kebohongan global yang dirajut oleh Amerika Serikat, kini perlahan namun pasti mulai meretak. Benang-benangnya satu persatu putus di bawah sorotan terang peradaban yang kian hari kian maju. Ibarat tirai ilusi yang ditarik paksa, tabir kepalsuan yang selama ini menyelimuti panggung dunia mulai tersibak, menampakkan realitas yang mungkin selama ini tersembunyi di balik retorika dan propaganda. Bayangkan sebuah mahakarya penipuan, dibangun dengan cermat selama bertahun-tahun, menggunakan media sebagai kuasnya, ekonomi sebagai tintanya, dan politik sebagai kanvasnya. Jaringan ini membentang luas melintasi benua, merangkul narasi yang dipoles sedemikian rupa untuk mempertahankan hegemoni, untuk membenarkan intervensi, dan untuk menutupi agenda tersembunyi. Kisah-kisah heroik yang dibesar-besarkan, ancaman yang didramatisir, dan musuh-musuh yang diciptakan hanyalah beberapa elemen dalam drama global yang dimainkan oleh Amerika Serikat. Salah satu ilusi yang paling gigih dipropagandakan adalah kecanggihan tak tertandingi dari persenjataan Amerika Serikat. Jet tempur siluman F-35 yang digadang-gadang sebagai mahakarya teknologi, tank Abrams yang konon tak tertembus, dan rudal-rudal presisi tinggi yang dielu-elukan kemampuannya, kini dihadapkan pada ujian nyata di medan pertempuran Ukraina. Ironisnya, narasi tentang keunggulan absolut ini mulai rontok, ditelanjangi oleh kenyataan bahwa di tangan sekutu-sekutunya, senjata-senjata canggih ini tampak tidak berdaya menghadapi kekuatan militer Rusia. Propaganda tentang superioritas teknologi militer Amerika yang selama ini digunakan untuk menjustifikasi anggaran pertahanan yang membengkak dan intervensi militer di berbagai belahan dunia, kini terancam terungkap sebagai omong kosong belaka. Lebih jauh lagi, jaringan kebohongan global ini disebarkan melalui berbagai saluran, termasuk institusi pendidikan tinggi. Propaganda ilmiah yang disalurkan melalui universitas-universitas terkemuka seringkali digunakan untuk membenarkan kebijakan-kebijakan tertentu dan membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Penelitian yang didanai dengan bias, publikasi yang diseleksi, dan narasi yang dipoles sedemikian rupa menciptakan ilusi objektivitas ilmiah untuk mendukung agenda-agenda geopolitik tertentu. Namun, dengan semakin banyaknya akses terhadap informasi alternatif dan meningkatnya kesadaran akan potensi bias dalam penelitian, propaganda ilmiah ini juga mulai kehilangan cengkeramannya. Kemudian, mari kita soroti mitos tentang bunker-bunker nuklir Amerika yang tersebar luas di Eropa. Narasi yang didramatisir tentang kehadiran sejumlah besar bunker nuklir ini bertujuan untuk meyakinkan Eropa akan komitmen keamanan Amerika dan menumbuhkan keberanian untuk menghadapi Rusia. Namun kenyataannya, jumlah bunker nuklir AS di Eropa hanyalah segelintir. Tujuan sebenarnya dari propaganda ini adalah untuk menjaga Eropa tetap tunduk di bawah payung keamanan Amerika,
Meskipun ancaman nuklir yang mendasarinya telah jauh berkurang sejak bubarnya Uni Soviet, fakta yang sebenarnya bahwa hulu ledak nuklir Amerika telah ditarik dari Eropa sejak runtuhnya Uni Soviet sengaja ditutupi, bahkan didramatisir ulang untuk mempertahankan narasi tentang perlunya Eropa untuk berkonfrontasi dengan Rusia. Ketakutan yang dipompa sedemikian rupa menjadi alat kontrol, padahal fondasinya telah lama kosong. Semua ilusi ini adalah bagian dari jaringan kebohongan global yang kini mulai terurai di hadapan peradaban yang semakin maju. Kini, di era digital ini, jejak-jejak kebohongan yang dulunya tersembunyi dengan rapi mulai terkuak. Dokumen-dokumen rahasia yang bocor, analisis independen yang mendalam, dan kesaksian dari para saksi mata mulai menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini disembunyikan. Kebenaran, meskipun terkadang pahit dan tidak nyaman, perlahan tapi pasti menemukan jalannya ke permukaan, menelanjangi lapisan-lapisan kepalsuan yang telah lama mengakar. Peradaban yang semakin maju juga ditandai dengan peningkatan kesadaran kritis. Masyarakat global kini semakin terdidik dan mampu menganalisis informasi dengan lebih seksama. Mereka tidak lagi mudah menerima begitu saja narasi yang disodorkan oleh kekuatan-kekuatan besar. Skeptisisme yang sehat dan keinginan untuk mencari kebenaran di balik berita utama menjadi ciri khas era ini. Propaganda yang dulunya efektif, kini mulai kehilangan daya tariknya di hadapan pemikiran yang rasional dan analitis. Ketika kebohongan-kebohongan ini mulai terungkap, dampaknya bisa sangat luas. Kepercayaan terhadap institusi-institusi yang selama ini dianggap sebagai penjaga kebenaran mungkin akan menurun. Aliansi-aliansi yang dibangun di atas dasar narasi yang keliru bisa retak. Persepsi global terhadap Amerika Serikat dan perannya di dunia mungkin akan mengalami perubahan yang signifikan. Namun di balik potensi gejolak ini, juga tersimpan harapan akan era baru yang lebih jujur dan transparan dalam hubungan internasional. Ketika kebohongan tidak lagi menjadi alat kekuasaan yang efektif, negara-negara akan dipaksa untuk berinteraksi berdasarkan fakta dan kepentingan yang sebenarnya. Diplomasi yang jujur dan kerjasama yang tulus akan menjadi landasan yang lebih kokoh untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, China dengan strategi jangka panjang yang mengagumkan telah menjelma menjadi kekuatan yang mengancam dominasi Amerika Serikat. Melalui inisiatif ambisius seperti Belt and Road Initiative (BRI), Beijing memperluas pengaruhnya ke jantung Eropa, menyusup melalui investasi infrastruktur, teknologi dan kemitraan ekonomi yang sulit ditolak. Eropa, yang secara historis bergantung pada perlindungan militer AS, kini menghadapi dilema terbesar dalam kebijakan luar negerinya. Apakah mereka harus tetap berada dalam genggaman Washington dan tunduk pada kebijakan anti-China yang semakin agresif? Ataukah mereka akan mengambil risiko dengan membuka diri lebih lebar terhadap China dan mempertaruhkan hubungan dengan sekutu tradisionalnya? Keputusan ini bukan sekadar masalah ekonomi atau diplomasi, tetapi juga soal identitas dan masa depan Eropa itu sendiri. Amerika Serikat memahami bahwa kehilangan Eropa berarti kehilangan sekutu strategis terbesar dalam menghadapi China. Oleh karena itu, Washington mengintensifkan tekanan terhadap Eropa melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menekan negara-negara Uni Eropa untuk membatasi investasi China, terutama dalam sektor teknologi seperti 5G dan kecerdasan buatan. Amerika Serikat berulang kali memperingatkan bahwa membiarkan teknologi Cina masuk ke Eropa sama saja dengan memberikan kunci keamanan Eropa ke tangan Beijing. Amerika Serikat, sang adidaya yang merasa terusik hegemoni globalnya oleh kebangkitan naga dari timur Tiongkok, kini melancarkan serangkaian narasi yang bertujuan untuk menjauhkan Eropa dari dekapan investasi negeri tirai bambu, terutama dalam ranah yang kian vital di era digital ini, internet. Dengan nada khawatir yang dibuat-buat, Washington membangun tembok retorika yang tinggi, melarang dan menakut-nakuti para pemimpin Eropa agar tidak menerima uluran tangan ekonomi dari Beijing, khususnya dalam pembangunan infrastruktur internet generasi mendatang.
Inti dari propaganda ini adalah tuduhan yang dialamatkan kepada produk-produk internet Tiongkok. Dengan lihai, Amerika Serikat melukiskan citra bahwa setiap perangkat, setiap kabel optik, setiap algoritma yang berasal dari Tiongkok adalah mata dan telinga tersembunyi dari agen-agen intelijen yang berbahaya. Narasi ini berbisik tentang ancaman keamanan nasional yang mengintai di balik kecepatan unggah dan unduh yang dijanjikan, tentang pintu belakang digital yang siap menganga untuk mencuri rahasia negara dan kehidupan pribadi warga Eropa. Sebuah gambaran distopia digital di mana setiap koneksi internet menjadi jembatan bagi spionase dan sabotase. Namun, di balik tabir ketakutan yang didramatisir ini, tersembunyi sebuah motif yang lebih pragmatis. Membendung gelombang pengaruh Tiongkok yang semakin deras mengalir ke jantung Eropa. Kenyataannya, sebagian besar produk internet dari Tiongkok yang membanjiri pasar Eropa adalah murni komoditas perdagangan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok menawarkan teknologi yang kompetitif dengan harga yang menarik, memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis di Eropa. Sekalipun memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era digital ini, potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan intelijen selalu ada, terlepas dari negara asalnya. Namun narasi yang dibangun oleh Amerika Serikat cenderung melebih-lebihkan risiko yang ditimbulkan oleh produk-produk Tiongkok. Kekhawatiran yang ada didramatisir sedemikian rupa hingga melampaui proporsi yang sebenarnya, menciptakan histeria kolektif yang menghalangi kerjasama yang saling menguntungkan. Namun, angin kebenaran mulai berhembus. Semakin banyak pemimpin dan intelektual Eropa yang mulai mempertanyakan narasi yang disodorkan oleh Amerika Serikat. Mereka menyadari bahwa ketakutan yang ditanamkan mungkin lebih merupakan taktik untuk mempertahankan dominasi daripada kekhawatiran yang tulus akan keamanan Eropa. Mereka mulai melihat potensi kerjasama yang saling menguntungkan dengan Tiongkok tanpa harus mengorbankan kedaulatan atau keamanan nasional mereka. Di tengah dilema ini, Eropa memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan kemandiriannya. Dengan kebijaksanaan dan perhitungan yang matang, Eropa dapat menjalin hubungan yang seimbang dengan kedua kekuatan besar dunia, mengambil manfaat dari peluang ekonomi yang ditawarkan oleh Tiongkok sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Eropa tidak harus memilih antara pelukan Tiongkok dan kekhawatiran pada AS, tetapi dapat menciptakan jalur sendiri, menjadi pemain utama dalam peta kekuatan global yang semakin multipolar. Namun, di balik layar, kepentingan ekonomi berbicara lebih keras. Jerman, sebagai kekuatan ekonomi utama Eropa, melihat Cina sebagai mitra dagang yang tak tergantikan. Raksasa industri otomotif Jerman, seperti Volkswagen dan BMW, sangat bergantung pada pasar Cina yang luas. Perancis pun tidak bisa mengabaikan hubungan ekonominya dengan Beijing, terutama dalam sektor energi dan infrastruktur. Italia bahkan telah menandatangani perjanjian dengan Cina untuk menjadi bagian dari BRI, langkah yang dipandang berani namun kontroversial oleh sesama anggota Uni Eropa. Sementara itu, Cina terus memperluas cengkeramannya dengan cara yang lebih halus dan strategis. Beijing memahami bahwa kekuatan militer bukan satu-satunya alat dominasi. Sebaliknya, mereka menggunakan diplomasi ekonomi dan teknologi untuk merayu Eropa. Dengan membanjiri pasar dengan produk-produk murah, mendanai proyek-proyek infrastruktur besar, serta menjanjikan investasi bernilai miliaran dolar, Cina berhasil menempatkan dirinya sebagai mitra yang semakin tak terhindarkan. Dalam pusaran konflik ini, Eropa semakin terpecah. Ketegangan semakin meningkat ketika sanksi dan kebijakan proteksionis semakin intensif. Amerika Serikat menekan Eropa untuk ikut serta dalam perang dagang terhadap Cina, mengancam dengan tarif dan pembatasan perdagangan jika negara-negara Uni Eropa tidak menunjukkan kesetiaan mereka. Cina, di sisi lain, menggunakan kekuatan ekonominya untuk membalas, memberikan insentif bagi negara-negara yang bersedia bekerja sama, sambil menghukum mereka yang terlalu tunduk pada tekanan Amerika. Masa depan Eropa kini berada dalam titik kritis.
Apakah benua ini akan tetap menjadi sekutu setia Washington, menerima perlindungan militer AS, tetapi kehilangan kemandirian ekonominya? Ataukah mereka akan memilih jalur baru, membuka diri terhadap China dan mengambil risiko menghadapi kemarahan dari Barat? Ataukah mungkin ada jalan ketiga, jalan yang lebih mandiri, di mana Eropa membangun kekuatannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada salah satu kekuatan besar? Dilema ini tidak memiliki jawaban yang mudah. Yang pasti, dunia sedang berubah dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang dingin baru ini bukan hanya tentang Amerika Serikat dan China. Ini tentang masa depan global yang sedang dibentuk ulang, di mana keseimbangan kekuatan bisa bergeser kapan saja. Dan Eropa, yang dahulu menjadi pusat dunia, kini harus menentukan apakah mereka akan tetap menjadi pemain utama atau hanya sekadar pion dalam pertarungan dua raksasa yang akan menentukan arah sejarah dunia. Bagaimana pendapat sahabat Epik? Mari berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.